Hai penikmat sambal, kembali lagi di Suara Penikmat Sambal, di mana kegiatan ini sengaja saya hadirkan untuk bisa menemani seluruh penikmat sambal dimanapun berada. Warga Jambi, warga Indonesia boleh join. Saya Waya Lubis, as an owner of Tukus Sambal, yang mana akan mengkondak kegiatan ini hingga akhir, yang kita bisa ngobrol bareng, makan bareng, dan menambah wawasan bareng. Nah, kali ini, di episode ini, saya ingin membicarakan topik yang lebih dalam mengenai perempuan dan pilihannya serta kaitannya dengan uang dan relasi. Seru banget kan pastinya. Saya udah berbulan-bulan riset siapa ya yang representatif untuk bisa saya ajak berdiskusi mengenai topik ini, dan akhirnya saya ketemu dengan komunitas perempuan yaitu extraordinarywoman.id yang ternyata foundernya adalah Mbak Dinda Anggun Eka Saputri. Hai Mbak. Salamnya udah kenal ya. Welcome to Tukus Sambal ya Mbak. Jadi aku thank you so much banget udah bisa hadir di sini meluangkan waktunya. Sama-sama. Jadi Mbak Dinda ini selain sebagai content creator, selain dari woman empowerment enthusiast, juga sebagai seorang edukator. Benar. Dan dengan perannya yang banyak ini, saya penasaran sebenarnya Mbak prefernya dikenal sebagai apa sih Mbak? Education sih sama woman empowerment, dua itu. Oke, jadi Ya aku sambil minum terus ya guys. Oke, nggak apa-apa. Ini minumannya disponsori oleh Tukus Sambal, es teh Jawa khas Tukus Sambal ya. Oke, penikmat sambal, Mbak Dinda prefernya dikenal sebagai seorang woman empowerment enthusiast dan juga sebagai edukator, karena memang Mbak Dinda master teacher of chemistry. Yes, benar. Jadi di dalam topik kali ini itu, sebelum kita memulai kepada topik intinya, saya tuh penasaran karena kan Mbak Dinda tuh dia aktif di TikTok. Sementara yang point of view saya gitu ya, TikTok itu kan ini ya Mbak, platform yang masif, terus so fast gitu kan. Tapi terkadang kan kontennya itu no meaning Mbak. Sorry banget ya, tapi memang betul kan, Benar, kayak misalnya joget-joget. Tapi ternyata pada saat saya kulik-kulik, Mbak Dinda ini aktif untuk mengedukasi, untuk memberikan pesan-pesan yang poinnya itu positif gitu. Itu gimana sih Mbak? Kok bisa kepikiran? Terus Pikiran kontennya gitu ya. ya kok kepikiran menggunakan TikTok untuk itu? Terus strateginya gimana gitu kan? Oke. Sebenarnya kalau dibilang dari zaman dulu tuh TikTok tuh kayak dianggap jamet ya. Iya, Karena ya pasti joget-joget. Iya. Dan aku termasuk juga orang yang beranggapan seperti itu awalnya. Kemudian pas aku lanjut S2 pada waktu itu kuliah, kayak kuliah pulang rasanya bosen, terus dapat insight baru nih dari dosen, terus aku pikiran bisa nggak ya aku tulis untuk pribadi diriku sendiri, aku post di TikTok awalnya. Nah nggak ada kepikiran tuh harus A, B, C, D, aku harus konten yang bijak, itu nggak ada. Lebih kayak menceritakan apa yang aku alami. Oh ternyata relate dan cocok banget untuk teman-teman yang ada di sana mungkin ya. Nah dari situ tuh aku merasa kayak memang TikTok perlu diberi dengan konten-konten yang edukatif ya, seimbang juga gitu. Nah, yang jadi penasaran itu langsung ketemu sasarannya, atau kan misalnya kalau di TikTok itu ya, kalau kita ngomongin tentang edukasi, hal-hal yang positif, sepi Mbak. Benar. Tapi dirimu tuh rame gitu loh. Itu gimana sih strateginya? What do you do? Aku justru Mbak, aku kan cukup suka bagian konten yang estetik. Setiap aku post yang estetik di TikTok nggak pernah rame 1.000, 3.000. Tapi justru ketika aku post tentang education, which is aku nggak peduli itu estetik atau enggak, justru itu yang rame. Oke. Mungkin kayaknya aku juga bingung ya analisa pasarnya seperti apa. Cuman kayaknya mungkin juga pengaruh dengan domisili atau dan lainnya, aku juga nggak tahu toh. Mungkin alam semesta mendukung. Alam semesta sama gaya bahasa mungkin ya. Iya, alam semesta maksudnya mendukung niat baiknya Mbak Dinda gitu. Jadi dia langsung menemukan sasarannya ya kan, yang bisa mengkonsumsi hal-hal positif untuk bisa orang menjadi pribadi yang baik. Amin. Dan terutama untuk perempuan itu sendiri gitu. Sering banget tentang perempuan disosialisasikan, di sounding di konten-kontennya Mbak Dinda. Karena tentang perempuan, aku mau nanya tentang kenapa, apa sih yang melatar belakangi ya? Selalu sih penasaran kan, apa sih yang melatar belakangi seorang Dinda ini bisa jadi woman empowerment enthusiast itu gitu loh. Apa Mbak?
Banyak sih sebenarnya, jawaban nggak cuma satu. Ada pengalaman pribadi, ada juga pengalaman keresahan terhadap perempuan. Kemudian aku akumulasi sehingga terjadinya komunitas yang aku bangun. Yang pertama, kalau dari pengalaman pribadi, aku waktu itu kan S1 cukup aktif, kemudian bekerja dan merasa kayak bosan banget ya. Kerja pulang di posisi itu lagi putus cinta. Terus aku ajaklah temanku, yuk udah kita bikin, Rida namanya, yuk udah kita bikin komunitas pemberdayaan perempuan, bla 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 bla, karena di Jambi masih kurang banget pada waktu itu. Terus aku cerita, aku habis putus dah. Terus dia jawab, aku juga sama kak. Oh ya udah deh, semakin semangat lah kita biar produktif. Si Mbak Rida ini sama jurusan atau dia jurusan psikolog atau gimana? Dia hukum, tapi ada hukum. tingkatku. Oke. Jadi aku mikir kalau aku bikin komunitas sendirian, kayaknya nggak bisa deh. Karena aku harus ngajak orang yang bisa mengisi kekuranganku. Aku manggillah Rinda. Ternyata kita punya masalah yang sama. Putus cinta ya guys. jadi untuk biar nggak galau, jadi kita isi waktu kosong itu dengan produktif awalnya. Terus juga ada keresahan lah, waktu itu di kota Jambi itu masih sangat jarang banget workshop tentang perempuan gitu dan sebagainya. Jadi kayak udah jadi momen yang tepat untuk itu. Sama juga mungkin berjalannya waktu ada isu-isu tentang perempuan dan itu menarik banget kalau kita tarik ke kota Jambi. Misalnya seperti perselingkuhan, KDRT gitu. Oke, Penikmatku Sambal, aku bisa menarik poinnya dari Mbak Dinda ini. Mbak Dinda tuh seorang yang cerdas karena di saat dia putus cinta dia bukannya galau-galau nggak jelas gitu, tapi justru mengajak temannya untuk bisa membuat satu komunitas perempuan agar bisa bangkit dan berdaya gitu ya. Nah ini oke banget, jadi aku nggak salah pilih pembicara gitu. Karena memang aku sadar sendiri, aku pribadi juga seneng Mbak ngomongin tentang perempuan dan ternyata kita sama punya pengalaman nggak enak gitu. Kita sebagai perempuan akhirnya kita berusaha untuk bisa mencari jalan bangkit dengan cara yang baik gitu. Karena itu tadi Mbak Dinda tuh melihat nih sejauh ini jalannya Extraordinary Woman juga. Aku ada 2 pertanyaan. Point of view Mbak Dinda, perempuan itu di masyarakat sepertinya seperti apa? Terus juga Mbak Dinda menilai bagaimana perubahannya dari tahun ke tahun tuh, apakah masih gitu-gitu aja isunya Mbak? Oke. Dalam ya? Iya, dalam kan? Udah mulai nih. Jadi kalau semisalnya isu-isu perempuan sebenarnya sejak dulu itu sudah ada. Ya. Kayak tentang bagaimana perempuan itu dibatasi dalam hak politik, bersuara dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kalau kita ngomongin masalah perundang-undangan, itu perempuan sudah diberi keluasan lah untuk menjadi apapun yang diinginkan. Tapi masalahnya secara personal kadang tuh perempuan nggak dapet itu. Karena apa? Faktornya pendidikan, Mbak. Mau nggak mau kita harus ngomongin itu. Dalam masyarakat tuh heterogen banget. Ada masyarakat yang mendukung perempuan untuk berkarir misalnya atau menikah sampai kapanpun dia siap. Ada juga yang masyarakat yang masih berpikiran bahwa kayak perempuan usia 25 udah expire deh. Nggak boleh gitu-gitu. Nah, itu tuh yang jadi pertimbangan sampai saat ini dan ternyata masih ada yang seperti itu. Dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa harus sampai saat ini Extraordinary Woman juga harus tetap bersuara tentang pemberdayaan perempuan, walaupun dari sejak dulu selalu ada ya terkait suara-suara tentang pemberdayaan perempuan. Jadi cukup heterogen sih permasalahan itu. Oke, kita sama-sama menyadari bahwa peran perempuan itu secara personal masih sering kalau kita bilang itu mungkin dianggap lebih kecil gitu loh dibandingkan dengan laki-laki. Maka dari itulah kenapa kita mengenal namanya paham feminis, feminisme ya. Paham feminisme ini sebenarnya untuk perempuan yang ingin menyuarakan kesetaraan dalam dunia profesional. Jadi kita tuh punya hak yang sama gitu dengan laki-laki. Itu sih sebenarnya yang perlu kita pahami. Cuman dari point of view yang Mbak Dinda gimana tuh feminisme? Feminis ya? Kayak kalau hidup di zaman sekarang dengan tren TikTok yang ada, kayak feminis tuh banyak banget ya definisinya. Dalam artian tuh kayak ada banget standar-standar baru yang sebenarnya hal itu tuh sederhana gitu. Jadi kalau dari zaman dulu sebenarnya feminis itu kan hadir karena adanya respon ketidaksetaraan atau ketidakadilan. Gak usah jauh-jauh deh, kita ngomongin masalah feminis sama patriarki. Kita sebelum ngomong itu, kita harus sama-sama sepakat bahwa laki-laki sama perempuan itu sama-sama manusia. Kalau sama-sama manusia ya artinya mereka punya hak
untuk punya rasa yang sama atau punya hak untuk mendapatkan sesuatu yang sama. Zaman dulu kan nggak ada. Makanya feminis tuh hadir hanya untuk istilahnya meminta atas ketidakadilan yang ada. Pokoknya cuma itu aja. Iya, benar-benar. Nah, permasalahannya yang jadi tantangan kita juga saat ini adalah beberapa orang memaknai feminis itu secara radikal, yang ekstrem banget. Benar. Ada dua lah paling tidak. Yang pertama, benci banget sama laki-laki. Yes. Padahal apa ya, nggak bisa juga seperti itu ya. Dua itu mendominasi itu maksudnya apa? Ada beberapa teman-teman kita perempuan sayangnya berpikir bahwa nggak usah lah, hidup tuh nggak ada laki-laki Iya, gitu. benar, Padahal namanya hidup tuh harus saling melengkapi ya. Nah itu sih yang sangat disayangkan banget terkait beberapa perempuan yang menganggap feminisme tuh menjadi superior, padahal kayaknya nggak ada yang superior di antara perempuan atau laki-laki gitu. Ya, benar-benar. Setuju banget. Aku setuju banget sama jawabannya Mbak Dinda. Jadi memang kesininya itu paham feminisme ini banyak disalahartikan gitu. Intinya tuh misalnya nih kayak saya pun pada saat dulu Mbak, ketika saya menyuarakan tentang pemikiran saya tentang feminisme, orang terdekat itu mengatakan bahwa saya kayak lo cewek galak, Iya benar. anti laki-laki gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kita semua butuh yang namanya kasih Laki-laki sayang gitu kan. We need to be love each other gitu kan. Benar. Tapi dengan paham feminisme ini justru kita menjadi wanita yang lebih selektif ya kan Mbak. Iya. Lebih waspada untuk isu-isu yang bisa menindas kita sebagai perempuan gitu ya kan. Benar. Gitu loh penikmatku sambal. Kalau di podcast lain tuh yang pendengarnya tuh berharap podcastnya itu dapat isinya daging semua. Kalau ini enggak, isinya ini pedas. Karena kan ini ditukus sambal ya. Jadi mau nggak mau obrolan kita ini pedas ya. Jadi pedasnya maksudnya gini Mbak. Kadang tuh ada ya di masyarakat itu yang dia tuh udah tahu kebenaran, tapi dia nggak mau menerima. Benar. Dan dia nggak mau menerima atau dia mungkin berkilah gitu karena dia tidak mau meninggalkan sesuatu hal yang sudah dia percaya sejak lama. Menormalisasikan kesalahan. Yes, itu. Nah, termasuk juga dalam kita memahami bagaimana peran perempuan dan bisa kita antara perempuan dan laki-laki itu saling menghargai itu. Benar. Ya kan, Mbak? Iya. Ntar dulu. Makan dulu nggak sih? boleh, aku juga lapar Ya, sih. kita sambil ngobrol sambil makan, tapi makannya lupa, ya. Mas Edi, tolong makannya, Mas. Oke, penikmat sambal, ini kita tadi keasikan ngobrol karena emang topiknya serius dan tapi seru gitu loh. Karena Mbak Dinda bisa memberikan point of view yang menarik gitu loh untuk kita bisa diskusikan bersama. Jadi sambil makan, sambil ngobrol, sambil bisa menambah wawasan bareng sesuai dengan temanya. Enak banget by the way ya, Mi. Oh iya? Lembut. Iya, thank you Mbak. Nih berarti Mbak Dinda baru pertama kali nyobain tukus sambal. Jujur. Ya. Lembut guys. Alhamdulillah dapat review positif langsung. Bakal tolong ya editor di-cut langsung dimasukin. Oke, mari makan dan kita lanjut berdiskusi ya Mbak. Jadi penikmat sambal, akhir-akhir ini tuh aku sering menemukan konten-konten yang menceritakan tentang perempuan, entah itu di rumah tangga atau dalam hubungan, yang dia bisa berubah 100% baik ketika si laki-lakinya itu atau suaminya memberikan uang, transferan atau sesuatu hal yang dia suka gitu. Tapi ini ya donatur dilarang ngatur gitu ya. Iya, tapi sebelum diberikan sesuatu itu dia cuek banget, cuek, ogah-ogahan gitu. Nah, terus aku pengen dapat point of view dari Mbak Dinda gimana sih? Karena ini di masyarakat sering banget, Mbak. terjadi. Mbak sering nggak ketemu dengan konten kayak gitu? Sering banget. Jadi makanya. kayak tiba-tiba dikasih uang langsung baik banget. Iya, gitu. Sebenarnya kalau sebagai penonton ya responnya ada dua. Yang pertama, apakah ini just for fun atau serius? Khawatirnya kalau just for fun sebenarnya nggak apa-apa aja sih selama orang yang nonton tahu konteksnya. Yang jadi masalahnya kan nggak semua orang memahami suatu konten itu dengan mateng. Beberapa orang yang mentah aja. Ujungnya kemana? Ujungnya jadi menganggap segala sesuatu itu transaksional. Yes. Nah, jadi, kalau segala sesuatu transaksional, mungkin kalau kita lihat positifnya aja, laki-laki akan lebih semakin semangat untuk punya uang banyak. Tapi di sisi lain,
perempuan jadi menurunkan harga dirinya Ya. karena dia harus menempatkan harga dirinya di atas di bawah uangnya. Kayaknya sangat disayangkan ya kalau kayak gitu. Cuman kadang karena dari just for fun itu malah membuat ini ya apa namanya persepsi dari masyarakat Ya, generasi standar penerus bahwa tadi transaksional tadi kebaikan itu bisa dibeli gitu. Itu yang membuat akar permasalahan yang bisa ada seperti itu. Kenapa ya? Kenapa sih, ada apa sih dengan perempuan gitu loh? Sampai dia akhirnya sampai si perempuan ini nggak sadar loh dengan impact dari konten itu. Bener nggak, Mbak? Benar-benar. Kira-kira Salah apa ya? satunya karena di Indonesia masih tentang pendidikan juga. Oke. Kalau pendidikan kan berpengaruh ke tingkat kritis manusia ya. Nah, sayangnya itu teman-teman kita menganggap segala sesuatu yang banyak likes-nya itu tandanya benar. Kita nggak maksudku. Yes, ngerti. Kadang kebenaran tuh nggak bisa diukur dari berapa banyak likes-nya sama viewers-nya. Nah, kita tuh cenderung dengan menganggap kebenaran dari seberapa FYP. Makanya, oh repost deh gitu. Kayaknya itu jadi salah satu faktor yang menganggap suatu kesalahan jadi kebenaran. Kalau menurut kamu gimana, Mbak? Ya, aku setuju. Itu sih kalau ngomongin tentang pendidikan itu bukan harus secara formal ya, Bener. tapi kita bisa sebagai masyarakat itu menambah wawasan kita dengan literasi baca buku atau bisa memahami pengalaman-pengalaman pribadi kita sendiri, kita bisa pelajari gitu. Jadi Otodidak itu lah. penting banget. Maka kita nggak mudah untuk menjadi orang yang menganggap oh ini benar hanya karena dia FYP, hanya karena dia viral gitu. Jadi itu bedanya ya penikmatku sambal. Sampai di sini masih ngikutin gak nih penikmatku sambal? Nah, terus Mbak, ini ada kaitannya juga kan dengan apa namanya? Karena ada pendidikan tadi gitu kan. Pemahaman masyarakat itu tentang bagaimana sih perempuan itu untuk bisa menjadi berdaya gitu loh Mbak. Jadi aku pas kemarin juga ngomongin tentang berdaya itu malah dikaitin sama uang yang ya iyalah lo punya uang gitu. Jadi kan negatif gitu loh. Padahal kita tuh pengen ngangkat tema berdaya tuh karena biar kita tuh sama-sama bertumbuh gitu kan. Tapi malah dikaitkan dengan ya iyalah karena kamu punya uang maka ini harus dibenerin nih paham tentang bagaimana menjadi perempuan berdaya itu. Menurut Mbak gimana sih semestinya? Menurut aku beberapa orang cukup keliru untuk mendefinisikan berdaya. Beberapa orang menganggap bahwa berdaya itu ketika dia punya penghasilan yang gede atau punya penghasilan yang banyak gitu ya. Padahal uang itu cuman kayak alat deh, tools untuk kita bisa berdaya. Misalnya kita punya keadaan yang tidak menyenangkan karena ada financial yang cukup ini, kita bisa improve yang lain-lainnya. Yang salahnya ketika orang menganggapan bahwa uang itu segalanya. Gak sedikit loh Mbak, antar perempuan tuh juga jadi saling merendahkan. Walaupun kamu tuh gini-gini, kamu bergantung sama suami nggak punya penghasilan, jadi kamu nggak berdaya misal. Kan banyak juga ya. Yang pertama harus mau nggak mau mindset dulu. Mindset itu harus kita dapetin kalau nggak mau belajar sama orang baca buku minimal. Terus yang kedua lingkungan sih berpengaruh. Extraordinary Woman itu hadir juga karena ingin memberikan dukungan dari positif. Lingkungan karena nggak semua orang tuh punya lingkungan yang positif sih. Berarti abis ini aku boleh gabung. Itu sih jadi beberapa aku sempat ditanya sama orang gimana sih pendapat kamu tentang perempuan-perempuan yang tidak produktif misal di rumah aja dan sebagainya. Kadang tuh kesannya seolah-olah perempuan yang tidak produktif tuh karena mereka males, padahal bisa jadi mereka tuh belum produktif karena nggak punya lingkungan yang ngedukung. Dan beberapa orang tuh bingung mulainya dari mana. Ya benar-benar. Gimana ya pergi ke A, B, C, D. Jadi semoga lah dengan Extraordinary Woman ini ada, mereka tahu jadi mereka bisa ikut. Jadi follow ya extraordinarywoman.id penikmatku sambal. Supaya bisa lebih punya akses untuk bisa menemukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk kita bisa bertumbuh bersama gitu. Oke. Ini apa tadi tentang berdaya, berarti Mbak Dinda pun juga sepakat bahwa berdaya itu bukan tentang uang, bukan cuma tentang bagaimana kita bisa menghasilkan uang. Ada perempuan yang memang dia sudah memilih dengan secara sadar untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah, dia melakukan itu dengan baik gitu. Dia tetap bisa berdaya karena dia mungkin tetap bisa punya tujuan dan akses untuk bisa menambah informasi, untuk bisa
lebih upgrade diri dan bisa berdampak kepada pendidikan anaknya juga gitu. Tapi ini Mbak, ada juga perempuan yang dia itu sebenarnya basic pendidikannya bagus, tapi kan nasib orang nggak tahu nih, dia akhirnya berjodoh sama orang yang jadi tantangan buat hidupnya gitu. Dia jodohnya itu patriarki banget. Gitu. Gimana tuh menurut Mbak? Sejauh mana sih dia tuh harus bertahan gitu? Kalau menurutku tuh yang menjadi tantangan perempuan paling kuat saat ini itu adalah perempuan masih diintervensi otonominya dalam menentukan pilihan hidupnya. Misalnya dari usia sekian, sosial nuntut kamu harusnya menikah deh usia 25. Seolah-olah manusia itu diukur hanya berdasarkan umurnya aja. Kadang tuh aku mikir ya, kalau semisalnya perempuan di usia 25 misalnya wajib untuk menikah, pertanyaannya adalah kalau semisalnya orang yang tidak sekolah pun, kalau semisalnya dia nggak ketemu jodohnya, tetap belum menikah kan. Jadi kayak aku mikir lebih baik kita nunggu jodoh sambil improve diri kan. Itu yang pertama. Okay. Terus yang kedua terkait masalah yang apa tadi? Ya misalnya memang dia nggak bisa memilih, ternyata nasibnya ketemu sama jodoh yang patriarki banget gitu loh. Padahal backgroundnya dia mungkin dari pendidikan bagus, tapi karena ya namanya perempuan tuh biasanya mendahulukan hati kan. Tergantung sih. Aku enggak. Itu kan kalau sudah belajar ya. Tapi kalau misalnya biasanya perempuan mendahulukan hati, akhirnya dia bertahan gitu. Nah, Mbak Dinda tuh punya tips nggak? Mungkin aja penikmat Sambal yang nonton tuh adalah orang yang mungkin lagi survive sampai sejauh mana sih aku harus bertahan dengan relasi yang membuat aku ini tidak bahagia, kehilangan diri sendiri gitu. Kalau posisinya udah terjadi ya? Iya, kalau udah terjadi. Kalau udah terjadi, pilihan cuma satu, segera cerita, konsultasi sama orang yang udah punya pengalaman lebih bagus. Istilahnya Udah entah bisa. itu konsultan dari psikolog Ya, benar-benar. dan sebagainya. Jangan Benar. sampai kita curhatnya Ke salah orang ya. salah orang, karena itu akan buat kebijakan yang jelek juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cukup bingung juga sih kalau aku di posisi seperti itu. Aku jadi ngebayang kalau aku kayak gini gimana ya? Jangan dibayangin, tapi maksudnya namanya kayak point of view aja ya penikmat sambal. Memang dalam hidup tuh ketemu soal jodoh itu memang kita harus lebih selektif gitu. Nah cuman kadang kita ada yang mana udah terlanjur dalam satu hubungan yang memang pas saat kita baru mengetahui bahwa oh iya dalam hubungan tuh harus begini ya, kita jadi perempuan tuh harus begini ya, tapi kita udah terlanjur di dalam ini. Dan akhirnya karena ketidakberdayaan tadi tetap bertahan gitu loh, tetap diam di dalam satu hubungan itu, padahal dia menyadari dia tidak bahagia. Itu gimana sih Mbak? Iya. Bingung Susah juga. Pilihannya cuma dua. Yang pertama, dianya mau untuk move atau enggak. Iya benar-benar. Walaupun dia nggak punya pilihan, sebenarnya bisa aja dia punya pilihan. Cuman ya tergantung resikonya juga. Oke, jadi aku bisa narik kesimpulan. Yang pertama, kalau kita penikmat sambal, kalau kita sudah terlanjur, misalnya melihat ada di lingkungan sekitar gitu yang terlanjur ketemunya sama jodoh yang salah gitu, itu cepet-cepet ajakin si perempuan itu untuk merefleksi diri dan pergi ke psikolog ya. Boleh. Untuk bisa mencurahkan isi hati, dan mungkin bisa diajak si pasangannya juga untuk bisa mungkin saja bisa berubah gitu kan. Dan kalau memang masih belum juga, walaupun dirimu itu mungkin Sudah memikirkan berusaha, ya sudah berusaha kan, mungkin. tapi mungkin kepikiran tadi nanti anak-anak kasihan dan segala macam, tapi kita kan butuh yang namanya menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu kan. Jadi itu jangan sampai penikmat sambal tuh takut gitu loh untuk menyelamatkan diri kita sendiri terlebih dahulu, karena nanti pasti akan ada jalan ya. Yes, Gitu. itulah makanya pentingnya berdaya ya. Jadi Iya. walaupun semisalnya kita menikah dengan orang yang salah, tapi kalau kita udah punya bekal secara pendidikan, pola pikir, kayaknya kita nggak perlu takut deh untuk keluar dari zona yang nggak nyaman. Iya. Oke, itu dia poinnya ya penikmat sambal yang bisa kita imani bersama dan implementasikan. Nah, jadi bagi kita perempuan nih, kalau misalnya putus cinta, jangan bucin-bucin banget gitu ya, jangan galau-galau kelamaan. Terus kalau misalnya kita yang sudah menikah, terlanjur untuk bisa bersama dengan orang yang, waduh kayaknya ini menantang banget ya, kita sama-sama untuk
ajakin perbaiki diri. Kalau memang nggak bisa bertumbuh bersama, memang susah banget, kita harus move. Harus move ya, harus move, itu pesannya. Jadi untuk yang belum nikah, pesannya gimana sih supaya kita bisa tetap menjadi perempuan atau manusia yang berdaya itu? Untuk pesannya untuk teman-teman perempuan yang saat ini belum nikah, pesanku selama punya waktu untuk belajarlah, mau kuliah S2 kek dan sebagainya, gapailah cita-cita sampai diri kalian merasa puas dulu, sampai kalian merasa gak ada hal yang harus terbebani selama masih single, sehingga ketika kita sudah menikah, kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kadang perempuan ketika sudah menikah, mereka malah menjadi anak-anak lagi, ngeri nggak sih maksudnya? Tidak jadi memerankan istri yang baik karena masih main di luar. Benar-benar. Karena belum merasa puas gitu ya. Benar. Oke. Pesannya itu sih. Itu dari Mbak Dinda. Kalau dari aku juga buat yang belum menikah nih, selain tadi pesannya Mbak Dinda untuk bisa selesai dulu dengan diri, juga kita sebelum menikah ini Mbak, lebih perlu berdiskusi dengan pasangan kita mengenai apa prinsip-prinsip tadi, tentang bagaimana dia memposisikan perempuan, bagaimana dia bersama keluarganya juga gitu, bagaimana budaya di keluarganya itu perlu didiskusikan dan semuanya perlu harus tahu, dikomunikasiin sih. dan terutama lagi yang tadi, karena ini hubungannya dengan uang dan relasi tadi, kita harus berdiskusi juga tentang bagaimana sih nanti pengelolaan keuangan dalam keluarga itu gitu loh. Jangan sampai nanti itu tadi sifatnya transaksional. Kita dibayar karena si suami ada maunya, tapi harusnya kan si suami itu membayar nafkah karena memang tahu bahwa ini adalah kewajiban gitu kan Mbak. Jadi begitu. Dan kita perempuan walaupun memang sudah memutuskan aku pengennya jadi ibu rumah tangga, tapi kan ibu rumah tangga yang bahagia, tetap bisa punya akses untuk transparansi keuangan yang mana kita bisa mengelola keuangan dengan membuat prioritas keuangan keluarga gitu. Jadi misalnya kayak kita tuh setiap bulannya tahu berapa sih uang masuk dari suami. Benar-benar kayak ibu bapakku by the way. Terus mereka aman dan damai sampai saat ini. Alhamdulillah. Jadi orang tua aku tuh saya nikah dari tahun 90-an. Jadi dari tahun 90-an tuh mereka selalu setiap bulan bikin buku kas gitu. Debit, kredit, saldo. Terus dikasih tau lah pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Udah selesai nih, baru mereka tanda tangan berdua. Ini bapak sama ibu saling mengetahui. Terus ada memonya. Dan orang tuaku sampai saat ini seperti itu. Ini insightful banget ya, inspiring banget. Aku nggak bahkan maksudnya kayak bener ya, berarti emang ada ya yang dari zaman dulu tuh sudah pemikirannya sudah maju gitu loh. Alhamdulillah. Karena kan memang dari zaman dulu biasanya masyarakat tuh ya kalau misalnya istri dapat uang dari suami, ya istri tuh harus manut aja, nurut, diam aja gitu loh. Jadi nggak ada hak suara di dalam keluarga itu. Dia akhirnya merasa terkekang dan nggak bahagia gitu Mbak. Tapi ini ada satu contoh yang benar-benar ada ya, dimana ada pencatatan keuangan. Ini penting banget nih. Jadi ada memorandumnya untuk pengeluaran pemasukan dan mau dikemanain nih uangnya. Jadi kayak kita bisa tahu ini uang bisa buat diinvestasiin kah, atau misalnya ini uang mau dibelanjain buat keinginan kita, misalnya liburan bareng, atau misalnya kayak daftar haji bareng gitu. Oke banget ya diskusi kita hari ini Penikmat Sambal. Aku mau makan dulu bentar ya. Tadi kita udah makan bareng, udah selesai makannya. Aku pengen denger deh gimana Mbak tentang tukus sambal. Ini jujur ya, jujur enak. Ayamnya empuk. Terus pas aku nyobain tuh kayak nggak over, bumbunya pas juga. Serius. Ya karena ini sesuai Mbak sama tagline-nya tukus sambal itu, sama visinya kita menjadi makanan utama pilihan keluarga Indonesia. Jadi mau setiap hari makan nggak enek gitu loh. Jadi makanya aku tuh berusaha untuk meracik bumbunya supaya bisa selaras lidah Nusantara. Oke. Back to the topic ya, Penikmat Tukus Sambal. Saya berharap Penikmat Tukus Sambal bisa mendapat poin-poin positif untuk kita bisa implementasikan ke dalam kehidupan kita.
Ada pesan nggak Mbak Dinda untuk penikmat tuku sambal? Karena kita ngomongnya tadi pemberdayaan perempuan ya. Untuk teman-teman perempuan yang ada di rumah atau lagi nonton video ini, berdaya itu tidak hanya diukur dari seberapa besar penghasilan kita. Mau 2 digit, 3 digit, atau 1 digit, 2 digit. Itu nggak pernah diukur. Nah, berdaya itu ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri dan berani untuk buat keputusan. Keputusannya seperti apa? Kalau kita tahu kapan waktunya untuk cut off. Kapan kita untuk bertahan. Nah, itu tuh ciri-ciri dari berdaya. Paling dari aku itu aja dulu ya. Ini tuh walaupun poinnya tuh sedikit, tapi maknanya tuh luas. Tadi aku juga mau menambahkan. Jadi buat kita untuk bisa menjadi pribadi yang berdaya itu, selain tadi yang Mbak Dinda udah sampaikan, saya juga mau pesan buat yang belum nikah ataupun udah nikah, yang udah terlanjur menjadi ibu rumah tangga, nggak usah berpikir dirimu itu nggak beruntung, karena kan kita berdaya itu bukan tentang menghasilkan uang sendiri, tapi bagaimana kita masih tetap punya akses untuk bisa adanya transparansi keuangan di dalam keluarga. Kita bisa mengelola keuangan itu. Jadi buat yang belum nikah, didiskusikan pasangannya, bisa nggak nanti saya itu bisa mengelola keuangan gitu, dan pastinya kita bisa punya prioritas. Jadi mana yang kebutuhan di bulan ini yang harus diprioritaskan gitu, dan mana yang bisa diinvestasikan, yang disimpan, itu harus banget. Makanya kita bisa menjadi berdaya bertumbuh bersama dalam keluarga. Satu lagi pesanku, Oke deh. sebagai seorang pribadi manusia, kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Banget. Karena apa yang kita punya, rel kereta kita itu beda dengan rel kereta orang lain. Jadi bahagialah menjadi dirimu sendiri dan do your best. Oke, penikmat tuku sambal, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Dinda udah hadir. Sukses selalu dengan extraordinarywoman.id. Jangan lupa follow Kadin dan juga extraordinarywoman.id. Oke. Jangan lupa bergabung. Bye.